Hai, salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 75 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu mari gotong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan cinta daripada Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 75 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 75 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop Allah Hakim yang adil. Untuk pimpinan biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuangkan dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang katakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta membahas tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas tentang Mazmur nyanyian Asaf. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini tidak secara penuh ditulis oleh Daud, tetapi ada beberapa yang ditulis oleh penghimpun yang memiliki nama Asaf. Asaf merupakan salah seorang penulis atau penyanyi atau pemukul ceracap yang terkenal sebagai pelihat dan diakui oleh
penafsir bahwa menulis Mazmur-Mazmur ketika Hizkia memulihkan ibadah di bait Allah. Maka Mazmur 75 merupakan salah satu Mazmur yang dikumpulkan atau ditulis oleh Asaf. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 75 ini merupakan satu Mazmur yang menggambarkan sebuah nyanyian syukur dan puji-pujian yang berupa firman Allah yang menggambarkan penghakiman ilahi atas orang-orang fasik, dan satu bentuk gambaran di mana penegasan sebenarnya bahwa tidak akan ada satu orang pun yang luput daripadanya, dan tidak ada satu pun orang yang dapat menghalangi penghakiman itu sendiri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong tentang penghakiman di dalam Mazmur yang kita baca pada saat ini berbicara tentang keadilan yang dilakukan Allah di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Keadilan hanya dapat dilakukan oleh para hakim, dan hakim yang sebenarnya dijelaskan oleh pemazmur adalah hakim Allah itu sendiri. Jadi hakim yang dijelaskan oleh pemazmur yang kita baca saat ini adalah hakim satu-satunya yang berhak mengadili antara segala sesuatu yang terjadi, bahkan ketidakbenaran yang semakin merajalela di dalam dunia yang fana ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali menjadi hakim dalam tanda kutip bagi orang banyak, bagi orang-orang yang ada di kota sekitar, tentang dong punya kehidupan, tentang dong punya perilaku, tentang dong pun tindakan, tentang segala sesuatu yang ketong membuat garis bawah atau ketong membuat aturan untuk menilai dong punya kehidupan. Tapi yang sebenarnya yang seharusnya terjadi adalah ketong tidak sepantasnya menghakimi orang-orang atas kehidupan mereka, tetapi yang seharusnya ketong lakukan adalah bagaimana ketong menegur mereka dengan kasih, dengan cinta, dengan satu ungkapan syukur kepada Tuhan untuk menyampaikan bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Ingatlah, di bawah bumi, di dalam bumi, di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang meninggikan atau pantas ditinggikan melebihi Allah. Allah adalah Allah yang maha tinggi. Allah adalah hakim di atas segala hakim. Dia akan mengambil keputusan, dia akan menghakimi dan mengadili setiap umat yang tidak taat kepadanya. Bahkan di dalam hari penghakiman sekalipun, Allah tidak akan pernah membiarkan satupun ciptaannya menghalangi penghakiman yang akan diberikan kepada setiap umat yang dianggap tidak taat kepadanya. Bahkan kita kalau mau lihat ini di ayat 9 itu Allah memberikan kepada kita bahwa memberikan satu peringatan bahwa dia akan memberikan ketong minuman sampai kepada ampas-ampasnya. Jadi ini menggambarkan bahwa Allah akan menuntaskan atau menjatuhkan keadilan sampai pada habis-habisan. Jadi dia benar-benar mengadili sampai kepada titik-titik penghabisan untuk membuat ketong jerah terhadap segala sesuatu yang ketong buat, untuk ketong membuat ketong jerah terhadap hal-hal fasik yang masih terus ketong percayai, hal-hal fasik yang masih ketong terus lakukan, yang ketong masih ada dalam tengah-tengah orang-orang fasik. Tentu Allah menghancurkan segala kekuatan-kekuatan itu untuk mewujud nyatakan
perbuatan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran Tuhan dan realita penderitaan manusia karena hadirnya ketidakadilan bukanlah akhir dari kisah kehidupan umat manusia. Akan tiba saatnya bagi Tuhan untuk tidak lagi bersabar terhadap kelaliman dunia ini. Akan tiba saatnya di mana ketong semua tidak menjadi hakim antara satu dengan yang lain, dalam menilai tindakan satu dengan yang lain, dalam menilai hidup satu dengan yang lain, dalam hal kesombongan akan keadilan, kesombongan atas kehebatan yang ketong miliki, kesombongan atas kekuatan yang dimiliki, tetapi ketong betul-betul melihat satu tindakan Allah tentang keadilan itu dan perwujud nyataan Allah tentang keadilan itu sendiri sebagai hakim yang utama, sebagai hakim yang paling di atas segala-galanya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Pemasmur membuka bacaan ini dengan puji-pujian dan menutup bacaan ini juga dengan puji-pujian dan diisi dengan pujian-pujian syukur tentang kebesaran dan kemuliaan Allah dalam menegakkan keadilan itu. Tentu dalam ketong punya kehidupan, bagaimana ketong betul-betul menegakkan keadilan Allah tanpa menghakimi sesama, tetapi juga ketong menaikkan syukur bagi Allah. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit saat ketong bertindak untuk mewujud nyatakan semua yang Allah inginkan di dalam satu tindakan yang ketong ambil. Tentu Allah tidak menuntut yang lebih, tetapi Allah menuntut satu keadilan. Allah menuntut satu ungkapan syukur yang seharusnya kita naikkan tanpa penuh dengan kefasikan yang ada dalam pribadi lepas pribadi kita semua. Maka pulanglah dan jadilah berkat dimanapun Bapak saudara semua berada. Tegakkanlah keadilan bagi diri pribadi terlebih dahulu, lalu bagi sesama, dan bagi kemuliaan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kami senantiasa bersyukur atas kebaikan, atas berbagai keadilan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Apapun yang Tuhan perbuatkan di dalam kehidupan kami merupakan satu bentuk perwujud nyataan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus mencintai dan menyayangi kita sebagaimana kita ada, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami memohon kepada Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, kehidupan pergumulan pribadi lepas pribadi kami, di dalam sukacita, duka cita, pendidikan anak-anak kami, suami, istri, pekerjaan, pelayanan, segala sesuatu yang kami bawa di dalam Tuhan dalam pergumulan kami. Kami mohon Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Kami mohon Tuhan memberkati, biar apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat menjadi berkat.